Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba menghitung dari sheet yang aktual demand. Nah, sebelumnya kita harus mempunyai data disagregasi produk per minggunya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung yang departemen operasi. Kita masukkan dulu ya yang setiap periodenya ke kolom yang aktual demand. Nah, untuk tadi yang ini, yang disagregasi produk per minggu, yang sampai ke periode 16 itu pindahkan ke kolom aktual demand yang forecast. Nah, kalau sudah, kalian kopikan di setiap periodenya. Jadi sama ya, setiap minggunya itu memproduksi sesuai dengan perhitungan di disagregasinya. Nah, nanti sama asisten dosennya bakal dikirimin buat lot size, safety stock, sama PAB-nya, sama data-data yang customer ordernya. Bakal ada yang terbarunya karena memang ada perubahan gitu. Nah, untuk perhitungannya kita langsung aja masuk perhitungan ya. Untuk frozen zone ini kita tidak bisa ada perubahan untuk MPS-nya. Jadi setiap minggunya itu akan dilaksanakan perencanaan produksian. MPS-nya itu bakal sesuai sama lot size-nya 3.500 dan tidak bisa 2 kali lipat dari lot size kalau untuk frozen zone. Nah, untuk slashy zone karena di zona ini bisa diubah, ini bisa dilakukan penambahan dari, jadi kalau lot size-nya itu udah 3.500 nih, tapi tidak memenuhi untuk forecasting-nya, di sininya itu masih minus misalkan. Nah, berarti itu masih bisa dilakukan MPS-nya itu 2 kali gitu dari lot size. Nah, di liquid zone juga sama ya, karena di sini lebih fleksibel juga. Nah, kita lanjut aja ya, langsung perhitungan. Sekarang kita masukin dulu untuk MPS-nya itu sama dengan besar si lot size-nya. Di F4, enter. Nah, drag dulu sampai ke minggu keempat. Nah, jadi setiap minggunya itu harus ada MPS, harus ada perencanaan produksinya gitu. Nah, untuk rumus di sini yaitu sama dengan kalian klik yang MPS-nya, terus tambah. Nah, di sini kalian lihat antara forecasting dan juga customer order lebih besar mana. Kalau misalkan lebih besar customer order, berarti kalian pilihnya yang customer order. Dan kalau misalkan lebih besar yang forecasting, kalian pilihnya yang forecasting. Nah, sebelum itu, kalian tambahin dulu PAB-nya berapa, atau produk sisa dari sebelumnya itu berapa. Nah, ini kan ada 1000. Nah, tambah dulu sama ini, baru dikurangi. Karena nilai forecastingnya itu lebih besar daripada customer order, maka kita pilih yang forecast-nya. Langsung enter. Nah, untuk ATP itu rumusnya sama dengan MPS ditambah PAB yang ini, terus dikurangi, ini mah langsung aja ya dikurangi customer order, gak perlu dibandingkan antara customer order dengan forecasting itu mana yang lebih besar, jadi langsung ini mah langsung dikurangi customer order, enter. Nah, karena memang rumusnya ini akan sama dan pada saat frozen zone itu akan ada MPS setiap minggunya, maka drag aja ya ke pinggir. Nah, untuk slashy zone kita drag lagi ininya, rumusnya. Nah, karena di sini ternyata untuk PAB dan ATP-nya itu tidak minus, jadi untuk forecast atau customer order-nya itu sudah terpenuhi, maka tidak harus ada MPS di bawahnya. Nah, kita lanjut, drag lagi. Nah, kan kalau ini mah ada minus ya, berarti di sininya berarti harus ada MPS, harus ada perencanaan produksi. Masukin sesuai lot size-nya berapa. Nah, kalau udah nggak minus seperti ini, kita bisa lanjut. Dan kita harus memperhatikan juga ya hasil dari PAB sama ATP-nya itu jangan sampai kurang dari safety stock ya.
Nah, untuk MPS sendiri, jikalau di sini masih ada minus, kalian bisa melakukan MPS-nya itu jadi 2 kali lipat dari 3.500. Tetapi kalau untuk di frozen zone itu kan tidak bisa ya, harus sesuai jadi 3.500 tetap. Nah, kalau di stasi zone sampai ke liquid zone itu, kalau misalkan masih minus di PAB ataupun ATP-nya, bisa kalian gandakan gitu dari 3.500 berarti dikali 2 kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Drag aja ya rekan-rekan karena memang rumusnya masih sama-sama saja. Nah, di sini kan minus, otomatis harus ada produksian di sini. Nah, terus lanjut drag lagi. Nah, di sini kan sama nih minus. Berarti harus ada MPS. Lanjutkan ya rekan-rekan sampai ke perhitungan di periode 16. Nah, gimana kalau misalkan ini tuh PAB-nya itu gak minus nih, ATP-nya juga gak minus, tapi di sini PAB-nya itu cuma 173 karena ini tidak sesuai sama safety stock, sedangkan kan safety stock-nya itu harus minimal itu 200, sedangkan ini 173, maka tetap harus ada MPS. Lanjut ya, kita drag lagi ke samping. Nah, karena ini tidak minus dan masih memenuhi safety stock, maka kita lanjut dan MPS-nya tidak perlu ada ya. Nah, kalau ini minus kan berarti harus ada MPS di sininya, harus ada perencanaan produksi. Drag aja ya rekan-rekan kalau untuk nilainya. Nah, karena ini minus, berarti harus ada juga MPS-nya di sini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Pada periode 16 di minggu keempat ini, PAB-nya itu 210. Nah, karena PAB-nya lebih dari safety stock, berarti tidak harus ada MPS di sini ya. Kosongin aja gak apa-apa. Nah, untuk perhitungan aktual demand itu contohnya seperti itu. Jadi kalian tinggal hitung aja sama buat MPS yang delay, terus storage sama infeksi. Kalian tinggal masukin aja, tapi meskipun kan tadi rumusnya bisa di-drag ke samping, tapi itu teh harus dihitung satu persatu karena kalau kalian langsung hitung langsung ke pinggir semuanya, takutnya ada yang memang seminggu tersebut seharusnya tidak dilakukan, tidak ada MPS-nya nih, tapi sama kalian malah dimasukin MPS-nya. Jadi satu minggu ya kalau perhitungannya mah. Nah, nanti untuk lot size, safety stock setiap departemennya bakal dikirim sama asisten di grup. Mungkin sekian untuk perhitungan yang aktual di Mindma. Jangan lupa ya untuk perhitungan PAB-nya itu pada saat dikuranginya itu harus dilihat antara forecasting sama customer order apakah
lebih besar yang mana gitu. Jadi kalau misalkan di sini nih, misalkan customer ordernya itu lebih besar dari forecasting, maka yang dipilihnya itu untuk perhitungan PAB berarti yang customer order. Sedangkan kalau untuk ATP itu mah memang langsung di akhirnya itu dikurangi sama customer order. Sekian dari Teteh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.